Bapak Saudara dong, senang sekali ini hari ketemu jumpa lagi di acara Mari Kasih Segar Hati di channel YouTube YKB Bahasa Kupang. Ini hari kembali sama dengan Pendeta Leni Kanaman Subuh dari Sinode Gemi. Sebelum dengar renungan, mari kita berdoa supaya Tuhan Allah purong barisi pimpin dengan katong. Mari berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan yang manis. Terima kasih ini hari ketong semua masih hidup. Sekarang ketong mau jadi tenang supaya bisa dengar Tuhan Allah pun firman, Tuhan Allah pun kehendak. Kasih ketong roh barisi Tuhan Allah supaya ketong bisa mengerti Tuhan Allah pun mau, Tuhan Allah pun kehendak, dan ketong bisa lakukan. Tuhan Yesus ketong berdoa. Amin. Saudara kekasih hati dong. Renungan ini hari ketong amai dari buku Renungan Wasiat Kekal dan berjudul Kena Rasuk Iblis. Bacaan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat 32. Nah, terjadi ketong pusat perenungan di Injil Yohanes pasal 13 ayat 27. Kita baca kasih katong pakai Alkitab terjemahan bahasa Kupang. Dia bunyi, tarima itu roti, jus setan dong pembos masuk di dalam Yudas. Ais Yesus kasih tahu sang dia bilang, cepat su, lu bikin apa nah? Lu bikin su, jangan tunggu lagi. Nah saudara dong, kalau omong tentang iblis maka ada pertanyaan, iblis itu siapa? Apa dia tuh makhluk gaib yang kotong bisa sonto? Terus dia bisa rasuk dan kuasai di ketempung hidup. Atau iblis itu simbol dari jiwa yang berontak dan ada dalam diri masing-masing orang. Ada ahli nama Rene Girard pernah bilang setan atau iblis itu dia selalu seseorang. Injil Yohanes dengan gamblang cerita kalau habis Iskariot tarima roti yang Tuhan Yesus kasih, murid yang jadi bendahara tuh dia kena rasuk. Tapi Yudas merontak, batareak, segala macam. Dia tetap sadar ke normal sa. Yudas justru omong pakai bahasa lain, sehingga murid-murid Yesus yang lain tuh sonde bisa langsung tahu kalau Yudas ini yang akan menjual sang Tuhan Yesus. Yohanes sonde catat kalau saat Yudas kena rasuk dia berubah bikin tingkah ke sekarang nih. Kalau orang bilang kena rasuk nah lo marotak dan omong son jelas. Kenapa? Karena iblis itu sebenarnya dia son ada di luar diri Yudas. Iblis menjadi satu dalam Yudas pun pikir dan Yudas pun hati. Jadi Yudas dengan sadar tukar sang Tuhan dan doi. Habis makan roti yang Tuhan Yesus kasih sang dia, Yudas langsung pi. Maka waktu Yesus pemurid yang lain dong makan roti dong ingat tentang Tuhan Yesus yang sudah berkorban dan Yudas yang jual sang Tuhan. Maka kotong mesti rubah kotong pemikiran dan cara pikir. Kalau setan kok iblis kok dong pemuka tuh seram, dong tuh roh halus yang bikin takut. Sonde iblis kok setan kok son begitu. Dong tuh selalu seseorang, yakni orang yang kasih diri kena rasuk karena dia punya keinginan jahat. Orang yang deng sadar tukar tulis dengan sesuatu yang dunia punya. Setan tuh potensial ada dalam diri tiap orang. Karena itu kotong mesti mengerti dan minta sungguh-sungguh supaya Roh Kudus, Roh barisi kuasai kotong pikiran. Nah saudara dong, dibikin renungan tuh kotong ini hari. Moga-moga mama bapak kakak adik bisa dapat berkat dan renungan Mari kotong berdoa lagi. Tuhan Allah ini kotong kasih, kotong hidup, kotong hati, kotong pikir di Tuhan Allah. Kotong mohon kuasai, kotong Roh Kudus, Roh barisi supaya jangan sampai iblis kok setan kok rasuk dengan kotong dan rubah kotong pikir jadi pikiran ingin jahat. Tolong kotong ini Tuhan pemilik dan selalu mau jadi Tuhan Allah pemilik. Tolong kotong. Dalam Tuhan Yesus kotong berdoa. Amin. Nah saudara dong, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagi ke orang-orang di mana-mana ini video dong. Karena dengan begitu, saudara dong sampai bagian dalam pekabaran Injil sama-sama dengan YKB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.